Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk praktikum pemeriksaan Glasgow Coma Skill atau GCS untuk mata kuliah KMB 3. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti praktikum, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori tentang pemeriksaan Glasgow Coma Skill dan mempraktekkan cara pemeriksaan GCS dengan tepat. Indikatornya adalah menjelaskan pengertian dari GCS, menjelaskan indikasi pemeriksaan GCS, menjelaskan tentang fungsi dan pemeriksaan GCS, melakukan prosedur pemeriksaan GCS dengan baik dan benar, menginterpretasikan hasil pemeriksaan GCS. GCS merupakan skala yang dipakai untuk menentukan atau menilai tingkat kesadaran pasien, mulai sadar sepenuhnya sampai keadaan koma. Teknik penilaian ini terdiri dari 3 penilaian terhadap respon yang ditunjukkan oleh pasien setelah diberi stimulus tertentu, yaitu respon membuka mata, respon motorik, dan respon verbal. Skala ini diperkenalkan tahun 1974 oleh Graham Tisdale dan Brian Jennett, profesor bedah saraf Universitas of Glasgow, Institute Neurological Science. Awalnya banyak digunakan untuk menilai derajat kesadaran pasien trauma, tetapi belakangan GCS diterapkan untuk menilai fungsi kesadaran pasien sebab lain, seperti infeksi, tumor, keracunan, maupun gangguan metabolik. GCS digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran pada pasien dengan kasus trauma atau cedera kepala, hipoksemia, shock, penyalahgunaan obat, penyalahgunaan alkohol, dan gangguan metabolik. Kelebihan dari pemeriksaan GCS dapat meminimalkan subjektivitas yang berhubungan dengan evaluasi tingkat kesadaran. Kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan pada usia kurang dari 36 bulan. Berikut parameter pemeriksaan GCS. Respon membuka mata terdiri dari 4 poin. Poin 4 dengan spontan membuka mata. Poin 3 membuka mata dengan perintah, bisa suara maupun sentuhan. Poin 2 membuka mata dengan rangsang nyeri. Poin 1 tidak membuka mata dengan rangsa apapun. Selanjutnya respon verbal. Ini ada 5. Berorientasi baik, skornya 5. Bingung, mau berbicara mengacau, disorientasi tempat dan waktu, ini skornya 4. Bisa membentuk kata tapi tidak membentuk kalimat, ini skornya 3. Bisa mengeluarkan suara tanpa arti atau mengerang, ini skornya 2. Tidak bersuara, skornya 1. Sedangkan untuk respon motorik, mengikuti perintah, ini skornya 6. Melokalisir nyeri, skornya 5. Menghindar atau menarik ekstremitas, menjauhi stimulus nyeri, ini skornya 4. Menjauhi rangsang nyeri, skornya 3. Ekstensi spontan, skornya 2. Dan tidak ada gerakan, skornya 1. Interpretasi atau hasil pemeriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan dalam simbol E, V, dan M. Sebagai contoh, nilai GCS tertinggi ada 15, yaitu E4, V5, dan M-nya 6. Dan terendah yaitu 3, E1, V1, M1. GCS berguna untuk menentukan derajat trauma atau cedera kepala. Derajatnya ada 3. GCS 14-15 ini cedera kepala ringan. GCS 9-13 ini cedera kepala sedang. GCS 3-8 TKB atau cedera kepala berat. Berikut instrumen penilaian untuk praktikum pemeriksaan GCS. Ada fase orientasi, fase kerja, fase terminasi, dan penampilan selama tindakan. Selanjutnya untuk pemeriksaan GCS akan dipraktikkan oleh rekan saya, yaitu Ibu Ika Silvitasari, S.Kep Nes M.Kep. Waktu dan tempat kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa benar ini dengan keluarga Bapak Yudi? Iya, benar. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oh iya, perkenalkan Bu, Iya. nama saya Perawat Ika yang berjaga pada shift hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kesadaran pada Bapak Yudi. Nanti prosedurnya saya berikan rangsangan pada Bapak Yudi berupa nyeri atau berupa suara. Nanti saya akan melihat bagaimana respon dari Bapak Yudi. Iya. Bagaimana Bu? Apa bisa dimulai sekarang? Iya, bisa. Oh iya, saya permisi cuci tangan dulu ya Bu ya. Baik Bu, bisa saya mulai ya Bu ya. Iya. Pertama itu adalah untuk mengetahui respon dari matanya. Iya. Iya. Nanti pemeriksaannya dengan saya merespon suara atau memberikan suara pada Bapak, apakah Bapak bisa membuka mata. Yang kedua dengan rangsangan nyeri, yaitu dengan memijat di area mata sini. Iya. Baik Bu, bisa dimulai. Iya, bisa. Pak Yudi, bisa buka mata enggak Pak? Coba Pak buka Pak. Respon buka mata atau e-opening nilai 4 yaitu spontan, nilai 3 pasien membuka mata dengan rangsang suara, nilai 2 pasien membuka mata dengan rangsang nyeri, dan nilai 1 pasien tidak berespon. Ibu, ini masuk ke pemeriksaan kedua yaitu motorik atau pergerakan ya Bu ya. Nanti caranya saya meminta Bapak untuk menggerakkan jarinya atau menunjuk dua tangannya atau berdirikan kedua jarinya sama dengan saya memberikan rangsangan nyeri di sini di daerah mata dan di daerah jari. Kita mulai ya Bu ya. Pak Yudi bisa menunjukkan dua Pak jarinya. Ya, bagus. Letakkan lagi Pak. Respon motorik terbaik nilai 6 yaitu dapat mengikuti perintah, nilai 5 dapat melokalisir nyeri, nilai 4 fleksi normal yaitu menarik anggota yang dirangsang, nilai 3 yaitu fleksi abnormal atau dekortikasi, nilai 2 ekstensi abnormal yaitu deserebrasi, dan nilai 1 pasien tidak berespon atau flasid. Ibu, kita masuk ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah Bapak itu bisa bicara atau tidak. Yaitu dengan saya menanyakan ini tahun berapa. Iya. Itu ya Bu. Iya. Kita mulai. Iya. Respon verbal nilai 5 pasien berorientasi baik, nilai 4 berbicara mengacau atau bingung, nilai 3 kata-kata tidak teratur, nilai 2 suara tidak jelas, dan nilai 1 tidak ada respon. Pak Yudi, bisa dengar saya Pak? Sekarang tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? Baik Bu, ini sudah selesai. Bagaimana Bu? Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau begitu, saya permisi cuci tangan dulu ya Bu ya. Ya Ibu, ini sudah selesai. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh iya, kalau begitu saya tuliskan dulu ya Bu hasilnya tadi. Iya, silahkan. Sebentar. Iya. Baik Ibu, saya sudah selesai mendokumentasikannya. Nanti saya kesini lagi 3 jam untuk memeriksa keadaan Bapak. Kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum.